sekalian dan juga santriwati, ya. Sekali lagi bukan untuk menggurui. Ustadz ini bukan orang pintar, bukan pula orang yang banyak ilmunya. Masih seperti kalian, bahkan boleh jadi kalian lebih banyak tahu daripada Ustadz. Ustadz hanya sebatas orang santri juga, sebatas orang penuntut ilmu. Tapi mungkin malam ini kita lebih banyak berbagi pengalaman saja, ya. Kalau kita mau belajar teori, takutnya tegang nanti, tegang, takut disuruh ngaji. Kita belajar pengalaman saja, bagaimana sebetulnya baca Quran itu yang baik dan benar bagaimana, ya. Karena kita semua sudah tahu ikhfa, idgham, izhar. Saya kira tidak perlu kita bahas lagi di sini. Kenapa? Karena kalian pasti sudah khatam, ya, beberapa kitab tentang ilmu tajwid kalian sudah hafal di dalam kepala, bukan di luar kepala. Di luar kepala lupa, di luar kepala, ya. Bagaimana caranya bisa hafal di luar kepala, ya? Hafal di dalam kepala dan di dalam hati kalian, ya. Insyaallah kesempatan ini kita akan banyak-banyak praktek saja, ya. Banyak praktek baca Quran. Kenapa? Dalam membaca Al-Quran itu dituntut 80% bisa mempraktekkan bacaan dan teori itu 10%. Ya, sampai kebalik, menguasai teori tapi tidak bisa praktek, ya. Jadi kita harus bisa praktek 80%, sisanya itu teori, ya. Ya, ada namanya tatbiqi, ada namanya nazari. Jadi tatbiqi itu praktek, an-nazari itu adalah teori, ya. Bahkan ada yang bilang 90% praktek, 10% itu teori. Banyak orang tahu ikhfa apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ini, pas disuruh baca, coba baca ikhfa, salah. Nah, makanya kita harus praktek. Prakteknya itu tidak bisa dipenuhi kalau tanpa bertemu dengan guru. Itu namanya dengan at-talaqqi wal apa? Saya sudah ajar ini kemarin beberapa santri. At-talaqqi wal, ya. Nah, ya, namanya malam pasti kalian mau belajar atau mungkin ada yang mau murajaah atau istirahat, ya. Ya, ayo bertanya, ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Ustaz, saya mau bertanya, karena saya tadi dengar Ustaz sering bahas tentang Imam Al-Ghazali. Saya alhamdulillah sedikit tahu tentang Imam Al-Ghazali. Kemudian Ustaz yang Qiraat Asyar tadi itu sama jadi Ustaz, ada kitabnya kemudian? Ya, ada. Jadi Imam Al-Ghazali itu punya banyak kitab. Nah, beliau adalah ulama pakar tajwid dan juga ulama besar di bidang qiraat. Jadi memang bukan cuma yang saya sebutkan tadi itu hanya dasar muqaddimah Ghazaliyah. Memang untuk pemula, ya. Fima yajibu ala qari'ihi ay ya'lam. Jadi mereka sebelum baca Quran sebaiknya menguasai dulu matan al-muqaddimah ini, ya. Belum kita mempelajari kitab yang lain. Kalau kitab lain kalau qiraat kan ini lebih luas lagi, ya. Jadi mempelajari Al-Quran itu ada tingkatan, ya. Lanjut begitu dulu pertanyaan tak? Ya, Ustaz. Pertanyaan saya tadi karena saya pernah sedikit belajar pengantar tentang itu qiraat, berarti dari tiap bacaan imam itu berarti beda tiap tajwidnya, kayak ikhfa, kayak izharnya begitu. Karena saya pernah dengar bacaan dari Garuda itu beda-beda. Jadi saya rasa tajwid memang seperti itu tadi. Ya. Jadi tajwid dasar tidak berubah, ya. Beberapa imam itu sama saja, ya. Misalnya ikhfa ya seperti kita Imam Hafs. Jadi yang riwayat yang kita baca itu apa? Nanti kita ditanya riwayat apa yang kita baca. Riwayat Hafs dari Imam Asim dari Jalub Syatibiyah. Dan hampir, ya bukan hampir lagi, 100% orang Indonesia membaca dengan riwayat Hafs. 60% warga di dunia itu membaca dengan riwayat Hafs. Sisanya itu ada riwayat Warash, ada Qalun, negara-negara seperti Maroko, Libya, Aljazair, Sudan, sebagian Mesir itu membaca dengan riwayat lain.
Seperti misalnya di mana? Di Maroko. Kalau kita ke Maroko, pakai bacaan kita di sini, nah, orang baru ini, orang baru. Begitupun dia sebaliknya, kalau dia ke sini dia baca bilang, ini Quran baru, bid'ah ini, ada bid'ah, dosa, Quran baru. Padahal bukan Quran baru. Memang bacaannya seperti itu, yang mudah untuk lisannya yang seperti itu. Ya, jadi ada memang beberapa kasus yang memang misalnya tidak diidghamkan, misalnya di riwayat Imam Khalaf, tapi sebagian itu memang sama saja. Tajwid dasar ikhfa idgham sama semua. Ya. Cuma ada beberapa kasus, misalnya di Imam As-Susi ada yang namanya idgham kabir. Nah, ini lebih qiraat lagi, ini sebetulnya agak pusing kita. Ustaz, apa ini qiraat? Kenapa ada beda bacaannya, Ustaz? Ya. Ada yang baca Maliki, ada yang baca Maliki. Ya. Yang baca Maliki itu cuma dua imam, Imam Hafs dan Al-Kisai. Selebihnya semua imam, ya, 10 imam cuma 2 yang membaca panjang. Selebihnya baca dengan Maliki Yaumiddin. Wa Maliki Yaumiddin rawihi Nasirun. Itu syairnya. Baik. A'udzu billahi Begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Belum surah Ilm masih. Terima kasih ya. Belum piano surah Ilm nih. A'udzu billahi surah Ilm. Enggak usah dipegang itu kalau itu sudah kedengaran pakai telinga. Coba lanjut. Akmal ya, itu sekedar ya, memang itu yang kalian harus tahu itu. Ya, kalian tidak bosan, tidak ngantuk? Ya, anda lapar? Kalau ada yang ngantuk bilangnya, kalian itu namanya menuntut ilmu ya. Ustaz enak duduk di atas, kalian mungkin panas atau lapar ya. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. Ya, huruf ta itu punya sifat namanya huruf hams. Apa itu huruf hams? Ya, mengalirnya udara. Fastabiqul khairat. Rat. Jangan juga terlalu baik. Khairat. Kayak penyanyi pop. Selalu. Ya. Setuju surah 6. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi bukan fi qirtasin, fi ra sukun sebelumnya baris kasar dan setelahnya huruf isti'la fi qirtasin, kecuali pada surah Asy-Syu'ara ya, wal khulfu fi firqin li kasri yujal. Jadi dia boleh dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Surah Asy-Syu'ara ayat 19. Fanfalaqa fakana kullu firqin, bisa dibaca tebal fiu, bisa juga dibaca tipis fi. Oke, santriwati lagi kayaknya ya, kamu dengar semuanya santriwati. Ustaz Mustari tinggal tunjuk saja yang mana, di situ saja ya, di situ saja, tidak apa-apa, baca Quran saja tidak apa-apa. Siapa namanya ini, yang mana Masih di Ustaz, di sana saja. di situ saja, tidak apa-apa, supaya kita praktek saja ya. Kalau kita tidak praktek, mana bisa kita tahu oh ini bisa, ini bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an, jadi dia sama-sama ke shin. Lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kita membaca Quran ada namanya istilah gharib. Ya, jadi dia istilahnya asing. Dia melenceng dari kaidah tajwid. Ada beberapa. Misalnya, pernah dengar apa yang namanya imalah? Ya, jadi imalah itu secara bahasa condong atau miring. Ada di surah Hud. Wa qala rkabu bismillah. Nama caranya? Majriha. Ya, jadi majriha wa mursaha. 1 2 3. Wa qala rkabu fiha bismillah majriha wa mursaha. Jadi dia miring jadi majri. Kalau di riwayat Warash ada namanya taqlil, majra. Ada li'imala li. Ya, itu riwayat Hafs tidak ada. Satu saja di Al-Qur'an yang imalah, cuma di surah Hud itu. Ya. Surah Yusuf Ishmam, malaka la ta'manna. Jadi mulut harus monyong. Kalau tidak monyong salah. 1 2 3. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. 1 2 3. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Cepat man. Jadi mulut bibirnya saja lihat. Jadi kalau kita lihat pas dia baca tidak monyong bibirnya, salah. Malaka la ta'manna, salah. Malaka la ta'manna. Jadi aslinya itu malaka la ta'manuna, malaka la ta'manna ala. Coba Anda bisa praktekkan surah Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, bagus. Dia enggak usah bibirnya enggak usah begini. Enggak usah, biasa aja. Yang penting kelihatan bulat saja. Nabi enggak usah. Mau. Jadi caranya a'jami wa arabi. Coba 1 2 3. Mulai dari laula fussilat ayatuhu. 1 2 3. Laula fussilat ayatuhu a'jami wa arabi. A'jami wa arabi. Bukan a'jami, harusnya tapi karena dia tasil a'jami. Jadi hamzah yang kedua tidak terlalu bentar. A'jami wa arabi. Ulang dulu atau baca saya ayatnya dari awal ayat. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jami. Tadi terbalik. ولو جعلناه
Panjang tuh, panjang parahkan. لولا فصلت آياته أعجمي. Mantap ya. Bagus. Ya. Ada yang bisa lagi satu orang? Bagus kemarin ini. Mumtaz. Mereka para guru itu tidak mau dicium tangannya. Mereka lebih suka dicium keningnya. Kalau di sini jangan, aneh dia. Ustaz, kucium dulu tak? Oh di Arab dicium sini senang dia. Penghormatannya luar biasa kalau cium kening. Apa dipegang-pegang jenggotnya, masya Allah. Di sini jangan coba-coba pegang jenggotnya guru kalian. Cium tangannya, harap berkah darinya. Ya, ikhlas dalam memuliakan guru, bersabar. Kalau guru marah bersabar. Jangan disumpah-sumpahi. Saya kasih kempes ke motornya. Jatuh alok, jatuh. Tidak boleh. Sekali lagi ya, beradab yang tinggi. Satu pesan saya sama kalian. Karena metode sudah kalian amalkan semuanya, usaha kalian sudah luar biasa. Tinggal satu, adab sama guru. Adab sama guru. Yang saya kira cukup yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ustaz adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Masih seperti penuntut, masih menuntut ilmu seperti kalian. Terima kasih. Ya. Semangat murojaah, semangat hafal Quran. Kalau ketemu Ustaz di jalan jangan lupa tegur sapa. Ustaz saya dari Sengkang, Ustaz dia, Ustaz ini. Jangan lupa tegur sapa. Doakan Ustaz selalu. Doakan Ustaz, semoga Ustaz selalu konsisten dan istiqomah untuk mengabdi kepada Al-Quran. Begitupun saya akan selalu doakan kalian. Semoga kalian dimudahkan untuk menjadi penghafal Quran yang mutqin dan yang paling utama mengamalkan isi dari ajaran Al-Quran tersebut. Wallahu taufiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يسر لنا حفظ القرآن كما يسرت على كثير من عبادك الصالحين. اللهم اجعل القرآن أنيسنا وشفيعنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وعمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم ادفع عنا الغلاء والولاء والوباء والفواحش والمنكر والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا يوم يقوم الحساب. اللهم ارزقنا زيارة
يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.